Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, NIM 091058092011 dari Program Studi Agribisnis semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenrengrafan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah lingkungan dunia usaha. Adapun sub pokok pembahasannya, yang pertama mendeskripsikan lingkungan internal manajemen pemasaran, kedua memaparkan lingkungan internal budaya perusahaan, yang ketiga menjabarkan lingkungan internal manajemen keuangan. Adapun yang pertama yaitu tentang manajemen pemasaran. Menurut Kotler and Keller 2012, pemasaran secara definisi adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Menurut Triptono 2014, kegiatan pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dari konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan pihak penjual. Pada perkembangan saat ini, dunia pemasaran bergerak menuju era digital dengan tetap berorientasi pada konsumen. Seseorang pemasar perlu mempertimbangkan aspek segmentasi, target dan posisi konsumen dengan melakukan pemetaan terhadap kondisi pasar dengan cara membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen seperti gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Adapun materi yang kedua yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau company culture adalah seperangkat nilai inti atau core value dan praktik bersama yang mendefinisikan sebuah perusahaan baik secara internal bagi karyawan maupun secara eksternal sebagai bagian dari citra publik perusahaan. Semakin terdefinisi dengan baik budaya perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menarik talenta terbaik yang memprioritaskan nilai-nilai bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan ada 5. Yang pertama, niat yang dianut individu. Kedua, motivasi karyawan dalam bekerja. Ketiga, komunikasi. Keempat, gaya manajemen dan kepemimpinan. Dan yang kelima yaitu tingkat formalitas organisasi. Adapun materi yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irvani 2020, manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Kashmir 2010 menjelaskan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu pertama, memperoleh dana untuk membiayai usaha. Kedua, mengelola dana seefisien mungkin untuk mendapat tujuan perusahaan. Ketiga, mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Kedua, melacak likuiditas dan arus kasus untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. 4. Mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Dan kelima, interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.